Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Putri. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Putri. Sama-sama, Bu. Pada hari ini saya akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Mbak Vina, Hadir, Bu. Mbak Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya kalau gitu hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita rapikan terlebih dahulu kursi dan mejanya ya, agar lurus dan pembelajaran terlaksana dengan nyaman dan juga kalian bisa fokus. Silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Ya, kalau gini kan jadi terlihat enak dan nyaman ya. Kita kemarin kan sudah mempelajari tentang teks biografi. Nah, setelah ini kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur dan kebahasaan biografi. Masih ingat atau tidak? Apa itu teks biografi? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Apa itu? Salah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu, Bu, tentang menceritakan tentang orang ya, Bu. Iya, betul sekali. Menceritakan tentang orang. Siapa lagi yang menjawab? Ya udah nggak apa-apa. Jadi teks biografi itu teks yang menceritakan tentang seseorang yang dapat memotivasi ya. Diingat-ingat ya. Iya, Bu. Baik, nah akan saya mulai pembelajaran pada hari ini yaitu unsur-unsur dan kebahasaan teks biografi. Saya mulai ya. Nah, pada hari ini terdapat dua kompetensi inti yaitu kompetensi 3 dan juga kompetensi 4. Bisa dibaca sendiri ya penjabarannya. Setelah itu, nah ini terdapat kompetensi dasar yaitu 3.15 dan juga 4.15 tentang menganalisis aspek makna dan juga kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian tentang 4.15 menyusun teks biografi tokoh. Jadi IPK atau indikator pengetahuan kumulatif pengetahuannya itu terdapat 3.15.1 yaitu mendata pokok-pokok isi biografi dan juga ciri kebahasaan dalam teks biografi. Setelah itu kalian diminta untuk menulis teks biografi tokoh ya. Kemudian diberikan tanggapan secara lisan. Jadi kalian memberikan tanggapan secara lisan tentang pekerjaan dari teman kalian itu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini setelah kegiatan pembelajaran ini diminta siswa itu dapat mendata pokok-pokok isi biografi dan juga ciri kebahasaan dalam teks biografi. Selain itu, siswa dapat menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi yaitu perjalanan, karir ataupun perjuangan dari tokoh yang kalian anggap ini sangat memotivasi bagi kalian ya. Setelah itu, siswa dapat memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis oleh teman. Sudah paham tujuannya? Paham, Bu. Selanjutnya, ada yang kenal dengan tokoh ini? Saya, Bu. Siapa? Silakan siapa satu-satu. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak. Pak Habibie ya, Bu. Iya, betul sekali. Mbak juga siapa Mbak? B.J. Habibie, Bu. Iya, benar, B.J. Habibie. Menurut kalian B.J. Habibie ini sangat memotivasi kalian atau tidak? Iya, Bu. Luar biasa. Iya, Bu. Iya, karena perjuangannya sangat luar biasa ya untuk Indonesia ya. Iya. Jadi nanti kalian bisa menulis tentang teks biografi B.J. Habibie ini karena beliau merupakan perjuangan hidupnya itu sangat baik dan juga sangat memotivasi ya. Saya lanjutkan. Setelahnya itu apa itu teks biografi? Tadi sudah saya jelaskan. Teks yang berisi tentang motivasi, Bu. Benar sekali. Teks yang berisi tentang motivasi ya. Selanjutnya ini terdapat ciri-ciri teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi itu terdapat 6.
lebih juga bisa ya, tapi ini saya ringkas menjadi 6, yaitu yang pertama memuat fakta, yang kedua memiliki konflik masalah, yang ketiga ada pesan pembelajarannya, kemudian memiliki struktur yang jelas atau kerangka waktu, kemudian ada sejarah pengalaman hidup seseorang, dan juga memiliki setting tempat. Ada yang belum dipahami dari ini ciri-ciri teks biografi? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke, kalau paham saya ingin mencoba bertanya ya, salah satu ya. Maksud dari ciri-ciri teks biografi yang ada pesan pembelajarannya itu apa ya? Silakan Mbak Vina. Yang berisi, yang bisa memotivasi, Bu. Ya benar, bisa ya, yang bisa memotivasi dan juga memiliki pesan dalam pembelajaran hidup kita ya, menjadi pesan dalam hidup kita. Selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok ya. Kemudian kalian mencari apa yang dimaksud dari unsur-unsur dan kebahasaan teks biografi. Kemudian terdiri dari apa saja unsur-unsur dan kebahasaan teks biografi. Kemudian apa fungsi unsur-unsur dan kebahasaan teks biografi itu. Silakan Mbak. Baik, Bu. Ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Sudah cukup ya? Iya, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, setelah sudah selesai, nanti kalian akan saya jelaskan terlebih dahulu, dan nanti kalian akan mempresentasikan persamaan dan juga perbedaan dengan materi saya ya. Baik, Bu. Saya lanjutkan. Nah, struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada berapa? Dibaca? 3, Bu. Ya, ada 3. Yang pertama, Orientasi. yang kedua, Peristiwa atau masalah. yang ketiga, Reorientasi. ya, benar sekali. Rangkaian orientasi ini berisi intro atau pengenalan tokoh ya. Orientasi itu pengenalan tokoh. Kemudian peristiwa atau masalah itu berisi peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang terjadi atau intinya ya. Dan reorientasi itu mengacu pada tanggapan penulis atau penyelesaiannya, opini penulis itu. Sudah paham? Paham, Bu. Saya lanjutkan ya. Kemudian unsur-unsur kebahasaan teks biografi yang pertama itu ada konjungsi. Silakan dibaca Mbak Putri. Konjungsi itu apa? Unsur-unsur kebahasaan teks biografi. 1. Konjungsi. Kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara kata dengan kalimat atau kalimat dengan kalimat. 1. Konjungsi intrakalimat atau contohnya dan, tetapi, lalu, kemudian. 2. Konjungsi antar kalimat. Contohnya akan, tetapi, meskipun, demikian, oleh karena itu. Nah, jadi sudah paham ya. Contoh dari konjungsi intrakalimat itu seperti contohnya, saya dan Mbak Putri sedang di dalam kelas. Nah, itu kan menggunakan konjungsi dan ya. Jadi itu menggunakan konjungsi intrakalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat seperti contohnya, meskipun saya sendiri di sini, tetapi saya tidak takut di dalam sini. Nah, itu merupakan contoh dari unsur kebahasaan teks biografi menggunakan konjungsi antar kalimat ya. Baik, Bu. Kemudian unsur yang kedua itu ada kata rujukan atau kata ganti. Silahkan dibaca Mbak Vina. Apa Ya. itu kata ganti? Kata ganti orang. Yang pertama, orang pertama, saya, aku, daku. Orang kedua, kamu, dirimu, kalian. Orang ketiga, dia, ia, mereka, beliau. Kata ganti penunjuk, ini, itu, di sana, di sini. Nah, betul sekali. Sudah paham? Paham, Bu. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja itu atau sering disebut dengan verba. Verba adalah kata yang mengandung sebuah tindakan. Contohnya bekerja, memacul, mencintai, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Yaitu ada yang keempat, ada adjektiva atau kata sifat. Nah, kata sifat ini bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci tentang
sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh itu, seperti pemberian sifat ukuran, waktu, warna, kuasa tenaga, dan juga pesan. Bisa dibaca ya contoh-contohnya ya. Bisa Bu. Sudah jelas atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Cukup Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya Bu. Yaitu yang kelima ada kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat saja. Nah, seperti subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek pelengkap, atau subjek pelengkap dan juga keterangan. Selanjutnya, nah contoh kalimat simplek ini bisa dibaca ya. Ibu sedang memotong bawang. Ibu itu sebagai apa? Subjek. Ya, benar, subjek. Memotong. Predikat. Bawang. Objek. Yang kedua, virus corona muncul sejak tahun 2019. Virus corona sebagai apa? Subjek Bu. Yang muncul Predikat. sejak tahun 2019. Keterangan. Sudah jelas ya? Jelas Saya Bu. lanjut. Nah, simpulannya ini, teks biografi adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang seperti sejarah sejarah atau pengalaman-pengalaman sampai seseorang itu menjadi sukses. Nah, struktur teks biografi itu ada apa saja? Sebutkan 3. Orientasi, Ya. peristiwa atau Ya. masalah, Reorientasi. reorientasi. Benar sekali, pintar-pintar ya. Kemudian ada unsur kebahasaan teks biografi, yaitu ada apa saja tadi? Konjungsi, Kemudian. kata ganti, Kemudian. kata kerja, kata sifat, kalimat simple. Nah, pintar-pintar ya. Setelah ini kan kalian sudah memperhatikan dan juga sudah paham ya. Atau ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya memberikan tugas? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Saya berikan tugas ya. Ini kan tadi kelompoknya kan masih tadi ya. Nanti silakan dijelaskan kembali juga tidak apa-apa. Dan saya memberikan tugas ini silakan diidentifikasi dari teks biografi, yaitu berjudul teks biografi B.J. Habibie. Diidentifikasi strukturnya ya, yaitu orientasi, kejadian penting, dan juga reorientasinya. Nah, silakan Kak. Saya beri waktu berapa menit? 5 menit cukup? 10 menit ya Bu. Oh ya, 10 menit ya. Mulai dari sekarang ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sudah Bu. Sudah? Oh, kalau sudah silahkan Mbak Putri untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan. Baik Bu. Dibacakan ya Bu. Iya, dibacakan. Teks biografi B.J. Habibie beserta strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Dr. S.C. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Kemudian yang kedua, kejadian penting atau peristiwa penting. Atau ini, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting pulang membiayai kehidupan anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negeri Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Kemudian yang terakhir adalah bagian reorientasi, yaitu turun dari jabatan sebagai presiden. Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian ditemukan menjadi Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, bagus sekali ya. Silakan diberi tepuk tangan teman-teman. Terima kasih ya Mbak, benar sekali. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang materi, struktur dan juga kebahasaan dari teks biografi ya? Paham, Bu. Nah, yang selanjutnya, nah ini ada tugas ya dari saya ya. Silahkan diamati tokoh inspiratif menurut kalian. Kemudian kalian membuat teks biografi tokoh tersebut sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan ya. Ya, Bu. Sudah paham? Paham. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke, siap. Nah, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait tugas atau materi yang tadi yang belum jelas? Saya tidak, Bu. Tidak? Cukup, Bu. Cukup. Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kemudian kita beri apresiasi terlebih dahulu kepada kalian semua ya yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan juga dengan penuh gairah ya. Yuk kita tepuk tangan yuk. Nah, terima kasih semuanya. Tidak kerasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kalian habis ini boleh istirahat ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.